kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Iya, kita lihat di dalam Matius ya. Haleluya. Kita ikut bersama di dalam, kita lihat dalam Matius, karena kita kalau malam kita baca pembacaan firman Tuhan, yang malam ini adalah malam ya Getsemani, atau juga dibilang ya malam perjamuan terakhir. Tetapi kita akan baca dari Matius 26 ini ya. Iya, kita baca dari ayat 1 karena kita membaca firman Tuhan. Iya. Matius 26 dari ayat 1. 1, 2, 3. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkata ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah." Jumat, Sabtu, dan Minggu, nanti 2 hari lagi Paskah ya. "Maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan setelah mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia, tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Nah, sekarang kita terus membaca Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ingat, Tuhan tahu pikiran kita. Saat ini engkau sedang berpikir apa? Roh Kudus tahu. Tuhan tahu ya. "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Kenapa kamu nyusahin orang yang memberi aja tidak rasa susah? Kok kamu yang mikirin susah? Orang yang ngeluarin duit bukan kita. Kita yang susah sendiri, heboh sendiri." Saudara, ini banyak sekali terjadi pada umat Tuhan juga. Kalau ada orang yang mau dia, sayang amat ngapain dia begini. Maka ada banyak hal yang seperti ini. Dan kita lihat, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab perempuan itu telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Kenapa kalau orang melakukan perbuatan baik pada gembalanya atau pada pendeta atau pada gereja dan orang-orang yang tidak, yang rakeranya rajin ke gereja tapi sebenarnya tidak mengasihi Tuhan, maka mulai ada komplain, mulai ada di belakang bercerita yang tidak baik. Saudara, mari kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Apa saja asal itu perbuatan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan dimuliakan, untuk semua bisa berjalan dengan baik, maka kita harus mensupport, tidak untuk heboh dan mengata-ngatain dan kemudian memperbincangkannya di belakang. Ya, suatu kata Tuhan, karena Tuhan tahu pikiran mereka. Mereka belum mau berpikiran, mereka sudah penuh dengan macam-macam. Tuhan Yesus bilang, "Ya, kenapa kamu menyusahkan perempuan ini? Kenapa? Sebab ia telah melakukan satu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu,
Orang miskin itu selalu ada, karena selalu bilang kekurangan, selalu minta ditolong, selalu ya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Tuhan dan juga pekerjaan Tuhan tidak selalu meminta bala bantuan, karena semuanya ada waktu di dunia ini. Sebab itu dikatakan, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Waktu Tuhan masih memakai kita, mari kita benar-benar melakukan bagian kita dengan baik. Waktu Tuhan masih mau kita untuk diberikan hati yang rela untuk melayani, mari layani Tuhan dengan baik, dengan cara apa saja. Nggak usah terlalu dipusingkan, sepertinya orang itu tidak layak, saya lebih layak, orang itu ngapain. Ada yang bilang cari muka lah, ada yang bilang cari kaki lah, cari muka, cari tangan. Nah saudara, macam-macam ya. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, kata Tuhan, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lihat, orang yang peka akan waktu Tuhan. Tuhan membutuhkan perempuan-perempuan seperti ini, yang dengan rela menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Dan dia tidak peduli berapa mahal minyak narwastu. Kalau orang zaman di Israel, kalau mau kawin barulah mereka kumpul duit yang sebanyak-banyaknya untuk punya minyak ini. Dan kalau minyak ini sampai mereka punya, mereka baru siap kawin, saudara. Jadi betapa mahalnya minyak itu. Tetapi semahal apapun, Tuhan jauh lebih penting. Tuhan jauh lebih dari minyak ini. Maka perempuan ini Tuhan katakan, karena dia melakukan hal yang begitu luar biasa, mengasihi Tuhan tanpa pandang harta, tanpa hitung-hitungan. Artinya dia memberi tanpa perhitungan, karena dia tahu bahwa kapan aku bisa memberi, nanti kalau Tuhan sudah naik ke surga. Tetapi sebenarnya tidak ada yang tahu. Tetapi wanita ini, karena dia mencintai dengan kasih mula-mulanya, dia tidak peduli, dia tidak perhitungan berapapun yang dia akan sumbangkan, maka dia berikan itu pada Tuhan. Sehingga seluruh orang kaget, begitu mahal, bisa dikasih ke pekerjaan Tuhan, bisa dikasih ke Tuhan. Aduh, sayang-sayang amat, saudara. Tetapi mereka tidak tahu, apa yang kau tabur kau tuai. Bahkan kau tabur cuma berapa, Tuhan dapat memberi jauh lebih dari apa yang kau berikan. Tapi hari ini Tuhan ingin katakan, kasih perempuan itu tidak memperhitungkan hari esok dia bisa mengumpulkan lagi enggak minyak narwastu ini. Dia tidak peduli, tapi dia melakukan ini bagi Tuhan. Dia siram dari atas sebagai tanda. Di sini kalau Tuhan bilang, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Saudara, ini adalah hal-hal profetik yang dimana kita harus mengambil waktu untuk membukakan kebenaran ini. Maka saudara, kita melihat di sini, mari di saat Anda masih punya kasih mula-mula, Anda akan sangat rindu melayani Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan, dan melakukan sesuatu untuk supaya orang melihat Tuhan dan mengingat hal-hal waktu-waktu itu, di mana kita lihat Tuhan katakan ini semua untuk hal yang supaya mempersiapkan dan orang mengingat tentang penguburan Tuhan, persiapan untuk penguburan Tuhan. Maka kita lihat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi setiap perbuatan baik yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan, maka akan diingat oleh Tuhan. Bahkan orang-orang akan memakainya sebagai contoh kesaksian di dalam mengabarkan Injil.
seringkali orang-orang yang melakukan sesuatu dengan hati yang baik, dengan hati yang benar-benar mau memberkati, maka seringkali tanpa sadar hamba Tuhan itu bercerita kesaksian dan ngomong tentang perbuatan baik dari orang-orang itu. Maka saat memberitakan Injil, kadang orang-orang tertentu yang begitu baik dan cinta Tuhan, seringkali hamba-hamba Tuhan, gembalanya sering ngomong, oh seperti orang ini, seperti orang ini. Maka di sini juga dikatakan perempuan ini yang melakukan yang baik, maka akan selalu diingat saat ada pemberitaan Injil. Saat orang berkhotbah di masa khotbah tentang menyambut ke masa di mana Tuhan Yesus akan meninggal dan akan disalibkan, selalu akan ada tentang perempuan yang berbuat baik ini. Saudara, jangan Anda menjadi orang-orang yang mempersulit orang-orang untuk memberkati pekerjaan Tuhan, menolong pekerjaan Tuhan, karena roh manusia pelit dan roh Yudas itu selalu mengikuti. Sebab itu mari kita memberkati pekerjaan Tuhan, tidak selalu berpikir, waduh bagaimana nih, boros aja mending kasih ke sini, mending kasih ke sini. Mari kita terus menjadi orang yang tulus dan orang yang baik hati. Kita masih membaca Yudas mengkhianati Yesus ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu beri kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ternyata dia mau bahwa minyak narwastu itu tidak dicurahkan di kepala Yesus, tapi dijual untuk dikasih perbendaharaan yang dipegang oleh Yudas itu. Maka Yudas pengen pegang uang yang banyak ya saudara, sehingga dia kepengen, dia lihat Tuhan Yesus yang disiram dengan minyak narwastu, maka dia iri hati, dia sebel, dia pergi untuk menceritakan, dan dia mulai bilang, kalau aku serahkan orang itu, apakah yang kau berikan kepadaku? Saudara, banyak orang setiap kali melayani, setiap kali melakukan satu, selalu perhitungannya dengan uang. Selalu perhitungan, apa yang aku dapat kalau aku ikut dia, apa yang aku dapat kalau aku melakukan ini. Maka seringkali orang memiliki hati seperti Yudas ini. Sebab itu mari kita berusaha mengoreksi hati kita, bahwa aku mau hidup tulus. Aku tidak mau menjadi orang yang bergaya penipu seperti Yudas, padahal dia mencintai uang, bukan mencintai Tuhan, dia mencintai uang. Maka sebab itu mari kita lihat, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menjual Yesus tanpa sadar, hanya karena nilai uang itu. Mari kita lihat lagi ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Saudara, Tuhan merayakan perayaan perpisahan dengan murid-muridnya, perayaan Paskah, malam Paskah. Nah, saudara, saat itu Tuhan Yesus pun cuman pinjam rumah orang. Waktu Yesus mau masuk ke Yerusalem, dia juga cuman pinjam keledai betina yang lemah itu. Nah saudara, kau tidak perlu harus malu kalau ternyata kau tidak hidup seperti orang kaya. Aku punya duit, aku beli, tidak perlu pinjam. Nah saudara, ternyata Tuhan aja cuman pinjam.
Mari kita belajar untuk rendah hati. Iya, mari kita tidak perlu bilang, ntar saya beli, baru kita punya. Enggak, rendah hatilah kita satu dengan lain. Kalau kita masih bisa pinjam, Tuhan katakan, aku memerlukan. Keledai itu bilang, aku memerlukan, dan aku akan mengembalikannya. Saudara, Tuhan Yesus sangat baik mengajar kita rendah hati. Yesus bilang, pergi ke rumah itu, pinjam tempat itu untuk kita merayakan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus. Sangat indah, murid-murid tidak bilang, aduh gak enak hati ya, aduh gak enak nih, iya, apa-apa pinjam, selalu cuma pinjam, selalu pinjam, tar pinjam duit, tar pinjam keledai, tar pinjam rumah, tar pinjam tempat. Nah saudara, tidak masalah. Tuhan Yesus tidak merasa bahwa kok jadi kayak orang miskin banget, tidak. Karena dia punya semuanya. Hidup kita dia punya, seluruh dunia ini dia punya. Orang membangun rumah dan membangun mebel-mebel itu semua dari dia yang ciptakan semua, dan dia memberikan keahlian. Jadi don't worry, apapun keadaan kita, kalau kita masih harus dipinjamkan rumah, dipinjamkan mobil, dipinjamkan uang, dipinjamkan mobil, dipinjamkan tempat, ya kan, dan semua no problema. Ya, artinya mari posisi apapun saat ini, mari kita tetap rendah hati. Nah, tetapi murid Yesus tetap taat. Kemudian setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 muridnya. Dan ketika mereka sedang makan, dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku. Ternyata ada orang yang dekat banget dengan Tuhan, dipercaya oleh Tuhan. Iya, dengan mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Jadi kalau dipikir-pikir, wah Tuhan sudah tahu murid, salah satu muridnya yang dekat banget dan dipercaya. Kalau nggak dipercaya nggak dikasih pegang uang, saudara ya. Nah, dipercayai, kok dia yang menyerahkan Tuhan, yang gosipin di belakang, yang sudah ngomong duluan kepada para imam, orang-orang yang tidak suka pada Tuhan Yesus. Dan ini dilakukan. Kemudian Tuhan bilang, oh, yang mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dia yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Astaga, saudara ya, lebih baik dia nggak dilahirkan ya. Tetapi dia memang harus ada untuk supaya nyata bahwa di antara murid Yesus ada satu yang iblis, ada satu yang membuka celah untuk roh Yudas ini, roh iri hati, roh benci, roh persaingan, sehingga di belakang dia ngomongin dan ternyata dia menjual. Nah, saudara, kita lihat di sini, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab. Yudas ini ngomong juga, bukan aku ya Rabi. Dia bisa ngomong sama dengan yang lain, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Yesus dia masih tidak ngerti. Dia pikir bahwa bukan dia ya Rabi. Tapi Tuhan bilang, engkau telah mengatakannya. Ada dua pemikiran. Oh, mengatakan bahwa bukan dia berarti bukan dia. Jadi dia tidak merasa. Tetapi ternyata Tuhan bilang, engkau telah mengatakannya. Ternyata Tuhan sedang menembak dia, bahwa dialah yang akan menjual. Tapi dia nggak ngerti. Banyak orang tidak mengerti
karena mereka dikuasai oleh roh iri hati, roh yang mestinya dia mau, mungkin dia yang disirami minyak narwastu itu, bukan Yesus. Dia kepengen karena dia yang mestinya minyak narwastu itu dijual, baru dikasih ke dia duitnya. Nah, ada banyak hal yang memiliki pikiran seperti ini. Tetapi marilah kita hanya belajar dari apa yang sedang dialami Yesus, supaya kami belajar untuk menjaga hati kami, untuk tetap intim dengan Tuhan, tetap fokus pada Tuhan, tetap hanya untuk menyenangkan Tuhan dan bukan untuk kepentingan diri kami. Di sini kita lihat penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan pada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi terakhir Tuhan minum perjamuan kudus itu. Iya, saudara, disinilah dikatakan bahwa, coba Anda perhatikan ya, roti itu dia bilang ini tubuhku. Dipecah-pecahkan roti itu dan dibagikan. Sebab itu sewaktu kita makan perjamuan kudus, maka kita dibagi roti, maka kita harus mengimani bahwa ini bukan roti biasa lagi. Karena Tuhan Yesus juga mengambil roti, baru dia pecahkan dan dia bilang ini adalah tubuh. Dan dia ambil kemudian anggur dan dia bilang ini adalah darahku. Maka besok kita akan masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan asa yang kudus, mengingat akan masa yang Tuhan katakan bahwa roti itu adalah tubuhnya dan anggur itu adalah darahnya. Nah, kita lihat ternyata kalau kita melakukannya itu dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lihat ada kuasa yang dahsyat, karena tubuh Yesus terpecah karena masalah kita, karena kita tidak mau bersatu dan kita punya banyak persoalan yang membuat stres dan menjadi kehidupan. Yesus harus terpecah karena orang-orang yang iri hati, benci, marah, dan roh dunia dan roh setan menguasai. Dan kemudian inilah yang berkata bahwa tidak ada kesatuan dalam tubuh Kristus. Tetapi di saat perjamuan ini, maka kita menjadi satu dengan Tuhan, menjadi satu dalam tubuh Kristus yang dikatakan di Korintus. Tetapi saya tetap membaca ini karena malam ini malam kita membaca. Ya, sebab inilah darahku, darah perjanjian itu akan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi waktu kita besok akan masuk dalam perjamuan kudus juga, kita tahu inilah yang dikatakan perjamuan, minum adalah darah Yesus untuk pengampunan dosa. Jadi darah Yesus tercurah untuk pengampunan dosa. Tetapi aku berkata, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur itu sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi itu malam, seperti malam ini, besok Jumat Agung di mana Tuhan Yesus meninggal, dan ini malam sama seperti malam ini, makanya kita membacanya, saudara ya. Petrus akan menyangkal Yesus sesudah menyanyikan nyanyian pujian, dan kemudian setelah itu Yesus mengajak menyanyikan lagu-lagu pujian. Kita menyanyi lagu-lagu pujian. Pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Baru mereka melangkah pergi ke Bukit Zaitun. Maka berkata Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu, karena aku
Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Tuhan Yesus sudah tahu semuanya yang mau terjadi. Dan dia sudah diperkuat oleh Roh Kudus. Sehingga dia tidak ragu untuk mengalami penderitaan dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa kelemahan kita semua. Dari yang masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi jangan sampai kita lupakan kasih Yesus ini. Jangan sampai kita yang mencemarkan pengorbanan Yesus ini. Maka kita yang anak Tuhan, yang umat Tuhan, percaya bahwa Tuhan mati untuk menebus dosa kita, kelemahan kita, sakit penyakit kita, kegagalan kita, bahkan kebodohan kita, bahkan ketidakmampuan kita, bahkan kemiskinan kita, kutuk-kutuk dosa kita, semua sudah ditanggung Tuhan di kayu salib. Dan 3 hari kemudian dia bangkit. Maka aku akan mendahului kamu ke Galilea. Artinya Tuhan bangkit kembali. Dia tidak mati terus karena dia yang punya kehidupan ini. Dan kalau dia menyerahkan, dia bisa mengambil kembali karena dia adalah Allah. Maka Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini orang yang sombong rohani, saudara ya. Ya, tapi Yesus tetap mengasihi Petrus. Karena itu waktu dia pertama kali bangkit dan berjumpa, maka dia bilang kepada Petrus, aku menantikan dia. Kenapa saudara? Dosa Petrus yang rasanya masa tidak bisa menolong Yesus gitu ya. Dan saudara, itu manusiawi kita selalu berpikir, gampanglah selama gue masih kuat, selama gue masih gagah kuat dan mampu, nggak akan terjadi itu pada gerejaku atau pada hamba Tuhan atau pada orang yang dia cintai, dia kasihi. Tetapi itu normal sebagai orang yang mengasihi, tapi kemampuan manusianya terbatas. Dan Tuhan mengerti tentang Petrus yang dengan sifat dan temperamennya, karakternya yang begitu selalu cepat berbicara karena dia mencintai Tuhan. Dia bilang, enggak, kita pasti bisa, Tuhan Yesus gak akan ditangkap. Tapi Tuhan tahu bahwa memang dia harus mengalami ini. Dan itu sudah di dalam perjanjian. Dan itu sudah dalam semua yang dia sudah tahu. Dan itu sudah menjadi nubuatan dari puluhan ribuan tahun bahwa akan terjadi. Dan Yesus turun, Allah turun ke dunia, menjadi manusia, menggenapi rencananya untuk menyelamatkan manusia, untuk menyembuhkan, untuk menguatkan, untuk memberkati, untuk mengampuni, dan untuk menolong manusia ini untuk bisa memiliki surga dan tinggal bersama Tuhan. Sebab itu Tuhan harus memberikan hidupnya. Tetapi Petrus belum bisa mengerti ini. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah saudara, malam itu pun waktu Yesus jadi berarti malam malam seperti ini saudara, masa itu kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau. Sekarang dia berani ngomong mati juga saudara tapi sebenarnya saat itu dia sangat takut waktu dia ada seorang budak perempuan berkata, ini dia yang bersama dengan Yesus. Dia lari saudara dan dia menyangkal Yesus. Dan sebelum dia menyangkal, memang Tuhan sudah katakan kamu akan menyangkal. Jadi semua hidup kita ini ke depannya, saudara, kita tahu, Tuhan lebih tahu. Sebab itu kita belajar untuk rendah hati
dan untuk selalu taat kepada Tuhan, tunduk dan selalu ngerti bahwa aku manusia. Sekalipun kita bilang akulah yang akan menanggung semua, tiba-tiba di masa itu dia tidak bisa, dan kemudian dia lupa bahwa sebenarnya dia sudah mengucapkan itu. Dan itulah banyak Petrus gaya Petrus, saudara ya. Dan itu normal, manusia suka begitu. Waktu mereka lagi senang, mereka ngomong seperti itu. Tapi waktu kenyataan terjadi, mereka tidak melakukan itu. Dan mereka berpura-pura lupa apa yang mereka pernah bicara. Sebab itu kita belajar menguasai diri, supaya sifat-sifat Petrus ini jangan ada pada kita yang buruk. Tetapi kemudian Petrus berubah menjadi orang yang setia, yang baik. Dan kemudian Petrus bilang, tidak layak aku mati seperti Tuhan mati, kepala di atas kaki di bawah. Aku mau mati kepala di bawah kaki di atas. Karena dia membalas kasih Tuhan, dan luar biasa, saudara. Maka Anda lihat di sini, aku takkan menyangkal engkau. Sebuah murid yang lain pun berkata demikian juga. Akhirnya yang lain ikut juga bicara begitu. Maka kita sampai di masa Taman Getsemani. Kita baca ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Di masa yang paling sulit, di masa yang paling mengerikan, masa itu adalah jam-jam seperti ini. Yesus mengajak muridnya untuk pergi ke Taman Getsemani, saudara ya. Taman Getsemani untuk pergi apa? Berdoa, bukan untuk ngafe, untuk berdoa. Iya, banyak orang pikir, wah kalau kita diajak jalan-jalan, diajak makan minum, wah senang. Tetapi yang ini Tuhan ngajak berdoa. Ternyata masa-masa untuk mencapai masa di mana Yesus menanggung semua dosa kita, yang Yesus harus bawa kepada muridnya, yang diajarkan pelajaran yang terakhir adalah berdoa. Berdoa, ke sana untuk berdoa. Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Yesus merasa sedih, Yesus gentar, saudara. Ya, kalau Anda mengalami masa-masa sukar dan Anda tahu itu akan terjadi, Anda sedih dan Anda merasa begitu sukar, rasa sedih seperti mau mati. Ayat ini berkata, katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus mencintai murid-muridnya, dan dia tidak rela sebagai manusia, tetapi di dalam dia ada Roh Allah yang harus menggenapi rencananya sendiri, saudara. Dia turun sebagai anak Allah, sebagai anak Allah, dan dia harus menggenapi rencana Bapaknya, walaupun dia balik ke surga sebagai Allah sendiri. Nah, saudara, Anda lihat di sini, dia mengalami perasaan manusia itu sedih dan mau mati rasanya. Anda punya pengalaman seperti itu kah? Pernah merasa sedih dan pengen mati? Aduh, rasanya ada kesedihan yang dalam karena harus berpisah dengan murid-muridnya, dan dia tahu bahwa murid-muridnya tidak akan tahan melihat aniaya yang akan dialami oleh Tuhan Yesus di kayu salib, berpisah dengan Tuhan Yesus. Maka dia rasa sedih banget ya. Rasanya tinggal di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Dan dia tidak mau berpisah dengan muridnya. Sebab itu dia katakan, kau harus di sini ya, di sini ya anak-anakku. Kau harus tinggal bersama saya, murid-muridku. Jangan pergi, karena sebentar lagi mereka akan terpisah. Waktu-waktu itu dia bilang, jangan tinggalkan saya, berjaga-jagalah. Sebagai manusia biasa, dia mau kita selalu bersama dengan dia, berdoa, dan saat kita berdoa kita sedang berjaga-jaga, dan Yesus ada di situ. Karena Yesus pernah mengalami itu, dan Anda juga
Kadang kita mengalami seperti itu. Ingat, Yesus sudah mengalami itu. Masa yang sangat tidak damai. Dan akhirnya dia butuh orang-orang di sekelilingnya untuk mendoakan dan berdoa bersama-sama dengan dia. Jadi Anda yang selalu doa bersama-sama, doa kelompok, Anda punya tim doa, ingat Tuhan Yesus pun selalu menjaga tim doa untuk selalu berdoa bersama-sama. Maka kita lihat, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Tetapi aku bisa berdoa, tapi doaku ini mungkin tidak baik. Doaku tidak sempurna. Doaku banyak masih kedagingan, masih kepikiran manusia, dan rasanya tidak sanggup karena manusia selalu berpikir tidak mampu. Dan Tuhan, tapi Bapa ini biarlah Kau hanya jawab kehendak-Mu saja, bukan kehendak-Ku. Seringkali kita maksa kehendak kita pada Bapa, dan kita lupa bahwa masa kita berdoa kita ini cuma memohon. Ini doa permohonan, bukan doa paksaan. Sebab itu masa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Mari kita belajar berdoa hanya memohon, sehingga waktu yang tepat Tuhan akan menjawabnya. Kita bukan memaksa. Yesus tidak memaksa Bapaknya. Dia katakan kalau boleh. Ya, kalau boleh, sekiranya mungkin. Jikalau sekiranya mungkin. Di bagian lain, kalau boleh ya, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki. Inilah doa saudara. Kita bisa sampaikan kepada Bapa doa-doa kita, tetapi kita tidak paksa. Kita minta bukan seperti apa yang aku kehendaki, tetapi seperti yang Bapa kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Ternyata muridnya cuek bebek. Ternyata muridnya bilang, urusan lu saja, gua mah kagak ya. Gue cuma nemenin, gua mah enggak mau berjaga-jaga, gua mah ngantuk tidur aja. Saudara, banyaklah seperti itu. Apalagi kalau kita ini cuma di Facebook, maka ditaruhlah di dekat kita, cuma dengar dan kemudian kita tertidur. Matiin aja, kita lupa karena kita tertidur. Maka kita ditontonin Facebook, bukanlah kita menonton, bukan kita ikut mendengar, kita tertidur saudara. Dan ini banyak terjadi, dan banyak orang menyangkal dan tidak mengakuinya, bahwa sebenarnya kalau kita tidak ibadah tatap muka, kita banyak kali hanya tertidur. Facebook melihat kita dan kita tertidur. Tapi saya percaya yang ikut bersama anak-anak Tuhan yang setia bersama di Facebook Mount Hermon, memang kami tidak banyak, tapi Andalah orang-orang yang setia, yang tetap kuat mengikuti walaupun berjam-jam. Anda orang yang dahsyat. Maka di sini dikatakan, mereka sedang tertidur. Dia berkata setelah itu ia kembali kepada muridnya. Dia mendapati mereka sedang tidur, dan dia berkata kepada Petrus lagi dia ngomong. Karena Petrus ini paling dekat dan selalu ngomong. Rasanya dia yang membela, dia yang menjaga, dia yang keren. Nah, lihat ya. Tidakkah kamu sanggup, Petrus, berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Rohmu memang rasanya oke. Seperti Roma 7 itu Paulus bilang bahwa aku kehendaki tidak kulakukan. Yang apa? Di hatinya kepengen begini, tapi ternyata waktu tersinggung dia tidak bisa tahan. Dia ikut sebel juga, gosip juga, marah juga, rasa malas lagi ibadah. Nah, saudara,
Paulus bilang, aku manusia celaka karena aku masih seperti itu, kedagingan itu. Padahal aku mau rendah hati tapi tidak bisa juga. Tapi saudara, di sini dibilang mau mengampuni tapi nggak bisa mengampuni. Lo tadi saya dibilang oleh kakak ipar saya, aku sebenarnya mau mengampuni loh. Aku sudah mengampuni, aku sudah. Tapi setiap kali aku ingat, aku sebel lagi katanya. Saya bilang, iya, semua manusia, tidak ada yang sempurna, masih seperti itu. Tetapi mari kita mau tetap waktu itu masuk lagi seperti itu, kita minta ampun, kita lepaskan lagi. Maka dikatakan di sini kita harus jaga, jangan sampai kita jatuh dalam pencobaan. Karena roh memang tahu, roh itu tahu aku harus nurut sama Tuhan, aku harus doa. Tetapi daging itu suka ngantuk, daging itu lemah. Sebab itu saya kalau sudah mau ngantuk, saya pukul-pukul tangan saya pijit-pijit kaki saya bikin apa masalah supaya ada gerakan, supaya saya gak tertidur. Iya, saudara, maka roh memang mau, aku pengen ikut Tuhan malam dengan Ibu Dora. Tapi di waktu sudah mulai menyembah dan mulai ada yang jatuh lagi, sepertinya menghormati, saudara, menghormati, mengiyakan firman Tuhan, padahal sebenarnya sedang tertidur. Tapi no problema, Tuhan tidak marah. Tuhan tetap sayang pada Petrus, sehingga akhirnya Petrus berubah menjadi orang yang dahsyat. Lihat di sini, lalu ia pergi lagi untuk kedua kali dan berdoa, katanya, Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Kalau toh aku harus melakukan ini, sehingga aku bisa sehat, aku bisa disembuhkan, aku bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan, aku mau meminum ini, jadilah kehendak-Mu. Saudara, ada banyak tantangan dalam hidup ini, tapi kalau itu memang Tuhan aku harus lakukan, mari Tuhan beserta dengan aku, kuatkan aku, dan apa yang Engkau mau, itulah yang terjadi Tuhan. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Nah ini selalu dapat di doa semalaman. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kali dan mengucapkan doa itu juga. Artinya setiap kali Anda mengucapkan doa yang sama karena bebanmu masih berat, no problema. Jangan malu ditertawakan orang. Jangan rasa, aduh gak tahu doa apa, ini lagi. Doa saya kok tentang orang ini terus, tentang orang ini. Karena kalau masih sakit ya saya masih doakan, saudara ya. Jadi no problema, Anda tidak perlu malu. Bagi yang didoakan dan yang mendoakan tidak perlu merasa malu. Tuhan Yesus pun melakukan doa yang sama berulang-ulang. Dan kemudian sesudah itu dia datang kepada muridnya dan berkata kepada mereka, sekarang ini tidurlah sekarang. Udah ketiga kali dia lihat masih tidur juga, masih bobo juga. Sudah, sikat saja, bobo saja terus ya. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bayangkan, dia Allah, dia Tuhan, dia guru, dia yang paling baik dan tidak melakukan kesalahan. Bisa juga ia diserahkan ke tangan orang berdosa. Itu Ayub yang Tuhan bilang saleh, orang yang paling baik, yang tulus, yang jujur, yang menjauhi kejahatan. Toh dia bisa kena sakit, toh dia bisa kena bangkrut, toh dia bisa kena anak-anaknya meninggal. Saudara, kalau bukan dikehendaki Tuhan tidak akan terjadi. Tapi kalau dikehendaki Tuhan pasti ada kemuliaan yang Tuhan rencanakan. Maka sebab itu kita tidak saling menghakimi. Orang-orang percaya mengalami masa kesusahan, yang mengalami sakit, yang mengalami kebangkrutan, yang mengalami seperti musibah, orang-orang sama seperti dengan orang berdosa yang mengalami. Tapi kita tahu bahwa mereka Tuhan izinkan terjadi karena ada rencana yang mulia bagi orang-orang itu. Maka kita harus menjaga hati kita, mulut kita, untuk tidak mencela orang-orang yang mengalami. Maka Anda lihat di sini, Yesus pun diserahkan ke tangan, bukan ke tangan orang kudus, ke tangan orang-orang berdosa.
Bayangkan sudah doa semalaman, jatuhnya kok ke tangan orang berdosa. Enak aja, bukan kita doa semalaman udah kudus, rasanya orang mau dekat terlempar. Ternyata enggak. Saudara, jadi tidak ada kesombongan. Tetapi mari kita dengan rendah hati, kita tahu ada rencana Tuhan. Pasti ada kemuliaan di balik sengsara itu. Ada kemuliaan di balik penderitaan. Ada kemuliaan yang Tuhan janjikan pada kita. Sebab itu dikatakan, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, setelah itu mereka dikuatkan. Doa adalah menguatkan supaya masa kita alami penderitaan itu, ia seperti burit-burit terpecah-pecah, dan kemudian kita melihat masa yang menyedihkan. Yesus tergantung di kayu salib, dan orang yang mereka ikuti, yang mereka layani, yang mereka melihat mujizat yang diperbuat, yang nyata orang baik, ternyata digantung di kayu salib dengan orang-orang berdosa. Dan dia tidak bisa terbang di atas kayu salib seperti Superman. Dan tidak ada kebanggaan saat itu. Hanya ada muka yang hancur, tubuh yang hancur, yang sama dengan kiri kanannya. Tetapi ingat, hari yang ketiga Yesus bangkit. Kemuliaan dinyatakan. Orang baru sadar, wow, benar-benar Dia adalah Allah. Iya, sedikit lagi pembacaan ini, Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang membawa pedang dan petung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Lihat, dibikin seperti pencuri, dibikin seperti orang jahat, saudara ya, bawa petung tuh untuk menangkap Yesus. Bayangkan kalau kita rasanya pikir, mana bisa Mbak Tuhan begitu hebat, kok ditangkap, kok dimasukin penjara, kok digini. Nah, Tuhan Yesus mengalami, saudara. Jadi mari kita tetap berpikir positif dan tetap percaya. Penderitaan yang Anda alami, masalah yang Anda alami, bukan Tuhan tutup mata, bukan Tuhan biarkan. Ingat, di balik penderitaan akan ada kemuliaan yang luar biasa. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda itu kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Jadi kalau orang yang munafik mencium, ya saudara, kita katakan, nah cium Yudas dia tuh. Padahal di belakang gue dia yang ngomongin itu pendeta, tapi ternyata dia peluk itu pendeta. Kayaknya saya pernah mengalami itu. Orang itu ikut menarik pocok-pocok dengan saya. Tiba-tiba orang lain bilang, saya geli melihatnya seperti Yudas. Di belakang dia yang ngomongin ibu, dia yang celah ibu, dia yang bikin perpecahan di gereja saya. Tapi kok waktu ibu menarik, kok dia ikut terus, dia ketawa-ketawa dengan ibu. Itulah biasa, mereka ada di mana-mana, saudara. Ciuman Yudas ada di mana-mana. Tetapi Yesus tetap Allah yang dahsyat. Kita tetap harus percaya bahwa orang-orang yang seperti Yudas ini banyak di sekeliling hamba Tuhan, di sekeliling Anda. Tetapi Anda tetap harus memiliki karakter Yesus yang baik. Anda harus tetap memiliki hati Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Untuk itukah kau datang ke sini? Iya, kami doa semalaman, kau pergi buru-buru untuk datang bawa. Ya saudara, nah dia terpisah dari kawanan itu. Dia tidak ikut doa malam karena dia sudah mulai hati Yudas. Nah, maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka menyertai Yesus, mengulurkan tangannya, mengunus pedangnya, menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepada, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebarang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Tahu betul ya? Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku di surga supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?
Nah, saat itulah Yesus menyatakan, gak usah bela aku. Emang kamu kira saya gak bisa? Iya, melawan orang-orang ini bisa. Tetapi aku izinkan mereka menangkap aku. Maka kalau tidak diizinkan Tuhan, gak bisa saudara. Maka biarlah kita merelakan diri kita untuk menerima kemuliaan, harus melewati masa-masa derita ini. No problema. Maka Yesus sebagai anak Allah dan saat di dunia sebagai anak Allah. Dan dia menyatakan, aku bisa berseru pada Bapakku. Oh iya, segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan petung untuk menangkap aku. Jadi lihat, Yesus disamakan dengan penyamun. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua itu harus terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sewaktu dia mengalami penderitaan, murid-murid pun lari tinggalkan dia. Maka seringkali terjadi itu. Kalau kita senang, banyak orang ikut kita. Tapi kalau kita susah, mereka tinggalkan kita. Itu normal manusia yang belum diubahkan. Tapi saya percaya Tuhan bisa merubah orang-orang yang model seperti itu. Bahwa susah dan senang, kalau kita berkawan, kita tetap berteman baik. Jadi bukan nanti kalau kaya kita dekat. Kalau sudah mengalami susah penderitaan, wah kita lari, semua mau melindungi diri sendiri. Anda lihat ya. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh. Sampai di halaman imam besar, setelah masuk ke dalam, dia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seru mahkamah agama menjadi kesaksian palsu terhadap Yesus. Banyak orang bersaksi palsu tentang Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah dua orang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merebukan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi Yesus tetap diam. Ingat, sifat diam itu indah. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar menggoyahkan pakaian dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Lihat, Tuhan Yesus diludahi, ditinju. Anda belum mengalami itu. Tetapi kemarin ada yang ditinju saudara ya, waktu demo, kasihan juga. Nah kita lihat ya. Dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Nah, sini kita melihat ya saudara, Petrus, penggenapan ya satu nubuatan Tuhan tentang Petrus, dan ini terlihat. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkal di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Petrus yang begitu berani, yang begitu rasanya cinta Tuhan dan begitu kuat hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan apa-apa ngomong Petrus, Petrus. Waktu berdoa juga dia ngomong Petrus. Bahkan waktu dia bangkit dari
dari kuburan, yang pertama dia ngomong, bilang ke Petrus. Nah, Anda lihat ketika pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Jadi banyak orang yang murid Yesus, bahkan anak-anak Tuhan bisa bersumpah palsu, saudara ya. Di akhir-akhir ini akan banyak seperti ini. Aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk. Bayangkan, sudah menyangkal, mengutuk lagi dan bersumpah lagi, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringat Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, hari ini kita membaca Matius 24 dan besok kita akan beribadah Jumat Agung. Dan kita sudah membaca pasal ini. Saya percaya bahwa kita membaca satu pasal ini dan setiap ayat-ayat yang logos ini akan menjadi rema di hati Anda. Tetaplah setia. Kita tidak harus menuruti seperti Petrus yang menyangkal Yesus, tetapi kita harus menjadi orang yang rendah hati. Walaupun kita mungkin mampu, tapi kita selalu belajar diam seperti Yesus dan selalu rendah hati. Dan kita akan melihat ada pembelaan Tuhan. Walaupun banyak kita mengalami orang-orang yang seperti Yudas di waktu kena ancaman. Mulai mereka bilang, aku tidak kenal orang itu. Seperti akhir-akhir ini ada orang yang di pengadilan dan kemudian hamba Tuhan bilang, aku tidak kenal, itu bukan orang saya. Oh, saya tidak pernah lihat dia atau apa. Tapi saudara, mari kita yang ada saat ini belajar untuk bisa diam. Kalau kita tidak berani, kita diam. Kita tidak harus mengucapkan hal-hal hanya untuk kebohongan, hanya untuk ketakutan kita. Mari kita belajar setia, kita belajar taat, kita belajar rendah hati, kita belajar diam untuk tidak membela diri hal-hal yang kepada hal-hal yang kita sendiri tahu bahwa kita salah. Mari kita belajar diam dan mengaku pada Tuhan. Dan seperti Petrus, akhirnya dia mengaku, dia minta ampun, dia menangis. Nah saudara, Tuhan tahu bahwa dia melakukan kesalahan dan Tuhan mengampuni Petrus. Sehingga waktu Petrus naik, dia tahu Petrus sangat terpukul. Maka waktu Tuhan bangkit, Petrus cepat lari ke kuburan Yesus. Dan Petrus, dia bilang, Tuhan Yesus bilang ke Petrus. Dia tidak bilang ke Yohanes, dia bilang ke Petrus. Dia tahu Petrus tergoncang karena Petrus pernah mengalami menyangkal Yesus, yang dimana Yesus adalah Allah, tahu semua hati pikiran kita. Mari kita untuk setia kepada Tuhan, serahkan masalah kita, percayalah Tuhan adalah pembela kita. Tuhan akan mengampuni kita. Kalau kita bersalah, kita akui dan Tuhan mengampuni. Dan kalau kita butuh pertolongan, datang pada Tuhan. Dia adalah Allah dan dia sanggup menolong kita. Karena dia katakan, kau kira aku tidak bisa berkata pada Bapa di surga untuk mengirim 12 pasukan malaikat, 12 lebih pasukan malaikat bisa turun. Tapi aku tidak melakukan itu supaya genap apa yang dinubuatkan. Mari saudara, pengenapan nubuatan ini ada banyak di akhir zaman ini akan kita lihat. Tetapi mari kita terus datang pada Tuhan dan kita percaya Tuhan. Besok kita mengingat Jumat Agung, bahwa kita mengingat pengorbanan Yesus bagi kita. Mari kita belajar rendah hati setia. Kita belajar mempercayai Tuhan, tidak menjual Yesus seperti Yudas, dan juga tidak mau menyangkal Yesus. Minta Roh Kudus menguatkan kita dan meneguhkan kita, sehingga pelayanan kita akan indah di mata Tuhan, dan Tuhan akan selalu mengingat kita.